PPT Nasep di Septian jadinya. Dia di ABWJ. Terus hostnya masa hostnya Nasep sok. Yuk. Kopi mah, Jadi, kopi banyak. sok moderator. Mulai. Yuk mulai di moderator Ya, aja. Ji. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Sabar Asep kalihap Kelompok deui. 6. Oh, Kelompok kelompok 6 6. nih. Sep, ulang nya. Berapa ya, Bia? Kelompok 6. Yuk. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai materi tentang fisika inti. Perkenalkan, saya Paudin Rusabani, NPM 2277442, Saya dan rekan Septian saya. Samdani dengan akhiran NPM 072. Saya Malika Fanizar Ajara dengan NPM 227007047. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky dengan NPM 22700749. Dan saya Eh, untuk selanjutnya, mengenai materi inti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. yang pertama yaitu inti atom. Eh, Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi hidup atau tidak hidup. Contoh materi dalam kasus ini yaitu pensil yang mempunyai ruang dan massa. Intinya semua materi pasti tersusun atas kumpulan atom. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai inti atom, yaitu sebagai berikut. Inti atom tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun yang bermuatan listrik positif dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Keduanya membentuk inti atom ini disebut dengan nukleon. Slide sebelumnya boleh nggak? Eh, Suaranya. Slide selanjutnya. Eh, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu isotop, yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Yang kedua isoton, yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama. Yang ketiga ada isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Massa dan muatan partikel ada massa dan muatan partikel subatom.
Yang pertama proton, penemunya yaitu Ernest Rutherford. Masanya atau G yaitu 1,673 kali 10 pangkat min 23 dengan muatan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kedua ada neutron, penemunya yaitu James Chadwick dengan massa 1,675 kali 10 pangkat min 23 dengan muatan 0. Yang ketiga ada elektron dengan penemu J.J. Thomson dengan massa 9,109 kali 10 pangkat min 28 dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, proton proton ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1919 ketika dia melakukan eksperimen koil emasnya. Dia memproyeksikan partikel alfa inti helium pada koil emas dan partikel alfa positif dibelokkan. Dia menyimpulkan bahwa proton ada dalam nukleus dan memiliki muatan nuklir positif. Nomor atom atau nomor proton adalah jumlah proton yang ada dalam atom. Nomor atom menentukan suatu unsur. Misalnya unsur dengan nomor atom 6 adalah karbon. Yang kedua adalah elektron. Elektron ditemukan oleh Sir John Joseph Thomson pada tahun 1897 setelah banyak eksperimen yang melibatkan sinar katoda. Thomson mendemonstrasikan rasio massa terhadap muatan listrik sinar katoda. Dia menegaskan bahwa sinar katoda adalah partikel fundamental yang bermuatan negatif. Sinar katoda ini dikenal sebagai elektron. Robert Millikan melalui percobaan tetes minyak menemukan nilai muatan elektronik. Elektronik terletak di awan elektron yang merupakan area di sekitar inti atom. Biasanya ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan elektron yang lebih dekat ke inti atom. Elektron dapat disingkat dengan E pangkat minus. Elektron memiliki muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif proton, namun massanya jauh lebih kecil daripada massa proton atau neutron, dan karena itu biasanya dianggap tidak signifikan. Jumlah proton dan elektron yang tidak sama menghasilkan ion, kation positif atau anion negatif. Yang ketiga, neutron. Ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 ketika ia mendemonstrasikan bahwa radiasi penembus menggabungkan sinar partikel netral. Neutron terletak di inti dengan proton. Bersama dengan proton, mereka membentuk hampir semua massa atom. Jumlah neutron disebut nomor neutron dan dapat ditemukan dengan mengurangkan nomor proton dari nomor massa atom. Neutron dalam suatu unsur menentukan isotop atom dan seringkali kestabilannya jumlah neutron belum tentu sama dengan jumlah proton. Sekian dari saya. Baik ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai materi radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti atau inti induk yang tidak stabil, menjadi inti-inti yang lebih stabil atau inti anak. Zat-zat radioaktif yang terdapat di alam antara lain uranium, polonium, dan radium. Lalu selanjutnya ada peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang semula tidak stabil menjadi stabil dikarenakan adanya pemancaran radiasi. Peluruhan radioaktif terbagi menjadi berbagai macam hukum, di antaranya yaitu hukum kekekalan massa. Dalam reaksi inti, jumlah nomor massa per reaksi sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi. Di sini nomor massa yaitu A, C, dan E, dan G. Itu jumlahnya sama. Lalu yang kedua adalah hukum kekekalan momentum. Apabila reaksi inti menghasilkan nuklida yang punya kecepatan karena bergerak, hukum kekekalan momentum harus diberlakukan. Yang ketiga yaitu hukum kekekalan energi. Dalam reaksi ini, energi juga melibatkan energi.
Lalu reaksi peluruhan alfa, beta, dan gamma. Yang pertama yaitu peluruhan alfa. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu pada gambar yang satu ini. Misalnya nomor massa dan nomor atom A kita beri nilai X dan Y. Jika memakai hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, maka reaksinya akan menjadi seperti gambar ini. Nomor massa dan nomor atom, reaksi dan hasilnya harus sama jumlahnya. Lalu yang kedua ada peluruhan beta. Ada dua jenis peluruhan beta, yakni peluruhan beta positif dan peluruhan beta negatif. Yang membedakan adalah elektron yang ditambahkan pada hasil reaksinya positif atau negatif. Selain adanya penambahan elektron, pada peluruhan beta juga ada penambahan neutrino pada peluruhan beta positif dan anti neutrino pada peluruhan beta negatif. Reaksinya adalah sebagai pada gambar ini. Lalu selanjutnya adalah peluruhan gamma. Hasil reaksi peluruhan ini ditambahkan gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki massa dan muatan. Reaksinya menjadi seperti gambar berikut. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya reaksi inti tentang peluruhan beta. Yang pertama ada peluruhan beta. Pada peluruhan beta, eh, pada peluruhan beta terjadi perubahan neutron menjadi proton, seperti pada gambar yang di samping. Selanjutnya yang kedua, peluruhan beta positif. Pada peluruhan beta positif, terjadi perubahan proton. Terjadi perubahan proton eh, menjadi peluruhan neutron. Selanjutnya ada peluruhan sinar gamma. Pada peluruhan sinar gamma, tidak ada proton atau neutron yang berubah. Biasanya Nah, peluruhan gamma bersamaan dengan peluruhan lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke reaksi fisi dan fusi. Next. Pada reaksi fisi ini merupakan reaksi pembelahan inti atom. Eh, reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Untuk membelah inti atom, biasanya digunakan peluru neutron. Neutron ini dipilih karena tidak bermuatan listrik yang mengakibatkan sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatik oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri persamaan reaksi, seperti yang ada pada gambar. Berikut contoh reaksi fisi yang tertampang pada gambar. Selanjutnya reaksi fusi. Next. Reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Contoh reaksi fusi, dua deuteron 1H2 bergabung membentuk helium 2He4. Untuk selanjutnya, helium membentuk isotop baru dengan melepas neutron, seperti yang ada pada gambar. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. baik, selanjutnya ada reaksi nuklir. Reaksi nuklir yang diantaranya ada peluruhan, fisi, dan fusi selalu menyertakan energi. Energi reaksi dihitung dengan kesetaraan perubahan massa antara massa semula dengan massa sesudah kejadian. Berikut adalah rumusnya, yaitu eh, E atau energi ikat inti, delta M atau defek massa, dan 931 MeV atau mega electron volt. Delta M sama dengan sigma M sebelum dikurangi sigma M sesudah. Next. Baik, selanjutnya ada teknologi nuklir.
Reaktor atom atau reaktor nuklir adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan proses reaksi berantai atau tempat terjadinya reaksi fisi berantai yang terkendali. Nah, yang pertama ada reaktor penelitian, yang merupakan reaktor yang digunakan untuk mengadakan penelitian-penelitian dalam bidang biologi, material, fisika, kimia, dan teknologi-teknologi lainnya. Yang kedua ada reaktor isotop, merupakan reaktor yang digunakan untuk memproduksi radioisotop yang banyak dipergunakan dalam bidang kedokteran nuklir, biologi, farmasi, dan industri. Dan yang terakhir ada reaktor daya, adalah reaktor yang dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, contoh radioisotop yang banyak digunakan dalam beberapa bidang, antara lain yang pertama ada bidang kesehatan. Contohnya penggunaan radioaktif sebagai pencari jejak atau tracer dalam pengobatan penyakit penyempitan pembuluh darah atau yang biasa disebut trombosis. Nah, yang kedua ada bidang industri yaitu contohnya dalam pembuatan kaos lampu Petromax yang menggunakan larutan radioisotop thorium dalam batas yang ditentukan agar nyalanya lebih terang. Yang ketiga ada bidang pertanian, biasanya digunakan dalam mempelajari penyerapan tertentu oleh tumbuhan. Yang keempat, bidang seni dan sejarah. Contohnya digunakan untuk mendeteksi pemalsuan lukisan dan keramik, dan juga digunakan untuk menentukan umur fosil. Yang terakhir, ada bidang hidrologi. Contohnya dapat dipergunakan untuk mengukur kecepatan aliran atau debit aliran, misalnya aliran fluida dalam pipa. Sekian, silahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan mengenai tentang fisika inti. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang fisika inti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.